A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Ariswara Wiranagara selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Islaf Surabaya, dan yang kami hormati Dewan Guru dan juga teman-teman yang hari ini turut menyaksikan video ini. Izinkanlah saya berbagi dengan ikhwan atau akhwat ikhwanifillah pada kesempatan ini mungkin ya. Saya tidak tahu hadirin sedang melihat pada pagi, siang, sore atau malam ya teman-teman sekalian. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik yang sering kali ikhwan atau akhwatillah rasakan sebagai seorang pemuda atau bahkan orang dewasa. Saya akan membahas pada hari ini yakni mendamaikan orang-orang yang berselisih. Oke, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah antum semua merasakan atau menemui teman-teman kalian atau saudara, kerabat, sahabat, sahib dan lain sebagainya, teman terdekat kalian itu bertengkar satu sama lain, atau mungkin kalian sendiri saat ini sedang mengalaminya. Ya, bagaimana? Pernah bukan? Sebagai makhluk sosial, kita dilahirkan dari ibu kita diberikan ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak jarang kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial mengalami konflik dengan orang lain. Ditambah dengan kenyataan bahwa manusia bukanlah orang yang sempurna, manusia memang tepatnya salah dan dosa. Jadi bukannya tidak mungkin ya bagi kita sesama manusia untuk bertengkar atau berseteru atau konflik satu sama lain, yaitu bahasa. Namun kita sebagai seorang muslim harus ingat, Islam memerintahkan kepada kita untuk menghindari yang namanya perselisihan atau pertengkaran. Bahkan dalam Islam tidak hanya diatur tentang hubungan kita kepada Allah, yaitu hablum minallah, namun kita juga diatur hubungan kita dengan sesama manusia, yakni dengan adanya hablum minannas. Seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil junbi wal khaldi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapakmu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat, ibnu sabil, dan juga hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong ataupun membanggakan diri. Jelas bahwasanya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang sombong, dan juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua orang, bukan hanya yang tadi tertera di ayat tersebut, namun mengikuti semua orang. Bahkan apabila kita bertengkar sesama muslim ya teman-teman, Allah sudah menurunkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Hadirin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mendamaikan saudara-saudara kita atau teman kita yang sedang bertengkar dengan kita. Misal konflik yang saat ini sedang viral di mana-mana ya teman-teman. Rusia versus Ukraina, Biden versus Putin, atau yang dalam lingkup sederhana di sekolah kita, MPS versus OSIS, MPS versus SKI, atau ya dalam lingkup kita sehari-hari sendiri. Saya bertengkar dengan Rifki, dengan Dunia Vivi, dan lain sebagainya. Jika kita melihat hal-hal seperti itu, kita sebagai seorang muslim harus mendamaikannya seperti dalam ayat tadi. Salah satu keistimewaan orang yang mendamaikan orang yang berselisih adalah dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang suatu amalan yang lebih tinggi derajat keutamaannya dari puasa, sholat maupun sedekah? Para sahabat pasti menjawab ya. Beliau pun lalu bersabda, mendamaikan hubungan persahabatan dan kekerabatan karena rusaknya hal tersebut merupakan tanda dari kehancuran. Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana mulia sekalian mendamaikan saudara kita yang berselisih? Salah satu keistimewaan lain bagi orang-orang yang mendamaikan temannya berselisih adalah bukanlah seorang pendusta, orang yang berusaha mengislahkan atau mendamaikan ya teman-teman, antara seseorang dengan orang lain sehingga tumbuh kebaikan atau ia jadi berkata baik. Jadi bisa kita lihat di sini jika memang kita terpaksa berbohong atau dengan niat untuk mendamaikan dua orang teman kita sedang bertengkar atau berselisih, kita tidak mendapatkan dosa, namun kita juga tidak termasuk orang berdusta jika dengan niat seperti tadi. Namun jika niat berbohong itu kita salah gunakan, ya sama saja, itu bakal menjadi tetap dianggap sebagai kebohongan. Bagaimana teman-teman? Istimewa sekali kan jika kita mendamaikan orang lain. Oleh karena itu, setelah ini jika teman-teman melihat temannya atau saudaranya, karib kerabatnya bertengkar satu sama lain, silahkan teman-teman didamaikan dan kita bangun kembali persaudaraan yang telah hancur di tengah kita. Kurang lebihnya mohon maaf, akhirul kalam. Jika ada kesalahan itu murni dari saya dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.